isi atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu. Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban, dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif solutif. Segera akan Anda ikuti Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Apa kabar? Ya, semoga aja kabarnya malam hari ini Anda berserta orang-orang yang tercinta sedang berbahagia ya. Dan pokoknya baik-baik saja deh. Dimanapun Anda berada ya. Pokoknya. Dan tetap pantengin FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Karena di kesempatan kali ini seperti biasa malam Jumat pukul 7 malam sampai 9 malam saya akan menjadi teman Anda, menjadi kawan setia Anda dalam perjalanan Koja Sastra. Dan tentunya kita akan bahas hal-hal berkenaan dengan kesusastraan. Ada sastra Indonesia, ada sastra Nusantara, ada sastra dunia. Jadi kita akan bahas banyak hal. Dan tentu ketika kita berbicara atau membincangkan masalah-masalah kesusastraan, kita juga membincangkan mengenai kebudayaan apa yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Nah, malam hari ini adalah malam yang spesial karena ini adalah tanggal 29 Februari. Tanggal yang hanya muncul 4 tahun sekali. Jadi sangat beruntung Koja Sastra bisa menjumpai tahun kabisat ya. Jadi bisa ada tanggal 29 Februari. Dan kesempatan malam hari ini saya akan mengajak Anda untuk kita bincangkan mengenai cerpen horor dalam khasanah sastra Indonesia. Ya, berbicara tentang cerita horor, belakangan ini lagi rame-ramenya nih film-film horor bertebaran di bioskop. Sudah menonton salah satunya? Kalau saya sih sudah, yang kemarin itu saya nonton bareng-bareng dengan kawan-kawan dari RKB. Apa sih judulnya saya lupa. Pemukiman Setan ya. Itu film horor dan Joko Anwar baru saja merilis sebuah film Siksa Kubur ya.
dan nanti akan ada film-film lain lagi. Wah, pokoknya rame nih film-film horor. Tapi yang menarik adalah kenapa ya fenomena film horor, fenomena cerita-cerita horor itu selalu menarik dan selalu ditunggu-tunggu. Nah, why? Kenapa? Apakah karena memang masyarakat kita itu berpikirnya selalu mistik? Atau jangan-jangan ada hal lain yang sengaja, dalam tanda kutip ya, dihadirkan sehingga film horor ini dihadirkan untuk sesuatu misi tertentu. Nah, saya tidak tahu itu. Nah, silakan Anda coba ulas atau kaji lebih dalam lagi. Karena sebenarnya kalau kita mau bikin kajian soal itu, saya sebenarnya punya bahannya, tapi mungkin lain waktu. Tapi malam hari ini saya ingin hadirkan cerita-cerita pendek horor yang sudah kami himpun dari berbagai sumber. Salah satu yang kami dapatkan ini dari Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini asik banget nih. Tahun 2016 yang lalu, tepatnya bulan November ya, bulan November. Ini Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta sempat menerbitkan sebuah buku antologi cerpen, dan ini tergolong cerpen-cerpen horor nih. Judulnya aja keren. Judulnya adalah Memburu Hantu. Nah, antologi cerpen ini dipilih berdasarkan hasil lomba menulis kebahasaan dan kesastraan bagi remaja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi ini adalah cerita-cerita pendek yang ditulis oleh anak-anak remaja dari Daerah Istimewa Yogyakarta, ya. Dan saya akan bacakan untuk Anda beberapa saja, tidak semuanya, karena kalau berdasarkan yang ada di sini, ini banyak sekali. Ada 10 tambah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 20 cerpen dalam buku antologi cerpen ini. Dan rata-rata mereka adalah mahasiswa dan juga siswa dari SMA. Menarik bukan? Nah, makanya saya akan hadirkan untuk Anda, saya akan bacakan untuk Anda, dan tentunya Anda bisa menyimak Koja Sastra hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Jadi kalau misalkan Anda juga, saya ingatkan lagi ya, kalau Anda misalnya punya karya nih, boleh dikirim melalui email kojasastra@gmail.com, atau juga melalui, ya lebih baik sih lewat email ya, entah itu bentuknya teks ya berupa naskah, boleh ya, entah itu puisi, cerpen, atau juga esai, atau yang bentuknya audio, rekaman audio nih ya, yang berupa pembacaan puisi, pembacaan cerpen, atau musikalisasi puisi juga boleh. Silakan Anda bisa kirimkan melalui email kojasastra@gmail.com. Ya sebenarnya sudah ada yang mengirim, tapi ini kayaknya belum begitu banyak. Jadi masih saya tunda untuk membacakannya, tapi nggak apa-apa. Nanti lain waktu saya akan bacakan untuk Anda. Oke. Dan kesempatan hari ini istimewa banget. Selain tahun Kabisat juga ini fenomena tentang cerita horor lagi rame-ramenya. Nah, Anda pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkannya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Nanti pada pukul 19:13 kita akan sama-sama simak kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya الصلاة والسلام
يا ناشر الهدى يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا ناصر الحق يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا من أسرى بك المهيمن ليلا نلت ما نلت والأنام نيام وتقدمت للصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإلى المنتهى رفعت كريما وسمعت النداء عليك السلام يا كريم الأخلاق يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آلك وأصحابك أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari wali kota sampai PRT, semua dengar radio. Ayo dengar radio. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif, dan ada Koja Sastra di sini. Bersama saya Ribut Tawadi sampai pukul 9 malam nanti. Dan segenap kerabat kerja dan juga direksi Radio Kota Batik mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah untuk Anda. Dan semoga aja apa yang kita lakukan hari ini, saat ini juga akan memberi manfaat lebih di hari ke depan. Baik, dan kita akan lanjutkan obrolan kita seputar cerpen horor. Tapi sebelum saya bacakan karya cerpen horor yang ada, yang sudah saya dapatkan, ini ada satu hal nih yang perlu kita garis bawahi terlebih dahulu nih. Kenapa sih ternyata ada ya, bahwa ternyata di dalam sastra pun ada genre atau genre horor. Ada banyak sekali genre yang muncul di dalam kesusastraan. Nah, salah satunya adalah horor. Nah, horor itu sendiri atau genre karya sastra yang satu ini biasanya punya ciri-ciri tersendiri. Dan genre karya sastra yang cerita dan plotnya dibangun sedemikian rupa sehingga memberikan kesan ngeri pada pembaca. Ini biasa disebut sebagai genre horor. Nah, horor bisa berisi tentang makhluk-makhluk halus yang suka meneror, tapi bisa juga berisi tentang pembunuhan berantai yang memberikan kesan ngeri, keterkejutan, juga hati yang berdebar-debar, serta memberikan nuansa cekam kepada pembaca atau penonton. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang horor, bisa juga cerita-cerita tentang siluman ya. Banyak sekali kalau dalam khasanah sastra Indonesia, terutama cerita-cerita silat ya, banyak ya yang bercerita tentang bagaimana kemudian ada di situ
cerita-cerita tentang siluman. Dan memang horor ini dibedakan sebagai sebuah genre untuk digunakan kepada kita agar kita ini dapat mengeksplorasi ketakutan kita sendiri. Jadi ini sekaligus untuk menjadi upaya kita untuk mengenali seberapa sih kita punya rasa takut itu. Nah, jadi kita akan dipaksa untuk mempertimbangkan kemungkinan terburuk yang terpikirkan, yang mungkin pada kenyataannya jauh lebih buruk. Dan genre ini merupakan atau mencakup berbagai tema yang terus berulang dan dieksploitasi sampai saat ini. Antara lain pembunuhan berantai, pembunuhan yang misterius, ya, makhluk halus, makhluk jadi-jadian, siluman, kesurupan, teror, makhluk asing, kanibalisme, tempat angker, dan sebagainya. Nah, kalau Charles Derry, ini adalah seorang peneliti yang mengkhususkan penelitiannya pada genre horor, yang penelitiannya ini diawali pada tahun 1960 sampai tahun 70-an. Dan dia dari penelitiannya itu, Derry menyimpulkan kalau kategori horor ini menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah horror of personality atau horor psikologis. Unsur horor berbentuk manifestasi metafor dari insting hewani manusia, keinginan jahatnya atau ketakutannya pada kematian yang belum terjadi. Kemudian yang kedua adalah horror of Armageddon, horor bencana, ya, yang berkaitan dengan bencana. Nah, unsur horornya muncul dari ketakutan karena bencana yang terjadi, dan kehancuran ini disebabkan oleh banyak faktor seperti bencana alam, serangan binatang, wabah penyakit, dan kombinasi dari beberapa faktor tadi. Masih ingat misalkan film Alien versus Predator? Nah, ya kan, itu serangan dari makhluk asing, ya, yang tidak kita kenali. Terus kemudian film 2012, ya, 20 and 12. Ya, itu ngomongin soal bencana dan lain sebagainya. Nah, kemudian horror of the demonic atau horor hantu. Nah, horor jenis ini menunjukkan unsur kengerian melalui sosok-sosok makhluk halus, siluman, penyihir, dukun, iblis, dan sebagainya. Ya, banyak sekali, ya. Kalau kita bicara tentang ini, ada Chucky, ya. Kalau dalam film ada Ring dan lain sebagainya. Nah, dalam khasanah sastra ternyata ada penulis novel yang memang suka menuliskan tentang cerita-cerita horor. Salah satunya adalah Abdullah Harahap. Nah, dalam beberapa novelnya misalkan Misteri Perawan Kubur, kemudian Manusia Serigala, Manusia Kalung Setan, dan lain sebagainya. Tapi malam ini saya tidak akan membahas tentang karya dia, lebih pada saya akan membacakan cerita-cerita pendek yang sudah ditulis oleh para penulis. Nah, selain itu ada juga Eka Kurniawan. Nah, ini juga jago banget nih membuat karya-karya sastra yang bergenre horor. Ada Penjaga Malam, Taman Patah Hati, Riwayat Kesendirian, Jimat Sero. Terus kemudian ada juga beberapa karya lainnya, ya. Terus ada Intan Paramadita. Terus yang dalam beberapa karyanya ini judulnya Pintu, Si Manis dan Lelaki Ketujuh, atau juga Goyang Penasaran. Ada juga Ugoran Prasat, ya. Di antaranya Penjaga Bioskop, Hantu Nancy, dan juga Topeng Darah, dan lain sebagainya. Ya, dan mereka bertiga ini menulis cerpen yang bergenre horor dan dipublikasikan dalam bentuk kumpulan cerpen. Misalkan kumpulan cerpen Budak Setan. Ini ada 3 penulis, ya. Eka Kurniawan, Intan Paramadita, dan Ugoran Prasat. Lalu apa sih penanda dari karya sastra yang bergenre horor ini? Ya, dalam kategori genre horor yang seperti dikemukakan oleh Charles Derry, perkembangan genre horor ini telah dituliskan oleh pengarang Indonesia lebih mengarah pada kategori horror of demonic atau horor hantu.
Horor jenis ini menunjukkan unsur kengerian melalui sosok-sosok makhluk halus, siluman, penyihir, dukun, iblis. Terus kemudian ada peristiwa transenden seperti kesurupan dan sebagainya. Namun ada juga penanda dari genre horor sastra Indonesia yang bisa dijabarkan melalui yang pertama adalah lokasi. Itu bisa di mana saja. Di pedesaan, di kota besar, daerah tertinggal, tempat yang terkenal atau yang lainnya. Kemudian setting. Ini biasanya di dalam cerita-cerita itu kita akan menemukan setting-setting, misalkan tempat tertinggal yang sudah ditinggalkan lama oleh penghuninya, seperti misalkan rumah kosong, gudang kosong, atau kelas yang sudah kosong dan lain sebagainya. Kemudian ini yang khas banget di Indonesia, apa? Kuburan. Terus tempat keramat yang ditahbiskan sebagai tempat yang angker, goa, hutan. Nah, ini menjadi setting-setting di dalam cerita-cerita itu. Terus kalau setting sosialnya ini biasanya masyarakat kelas menengah ke bawah. Sementara setting waktu lebih banyak ya menggunakan setting waktu malam hari. Nah, kalau ikon-ikon yang muncul di dalam cerita-cerita horor atau sastra bergenre horor, ini biasanya ada senjata, kemudian kostum, make up. Kalau dalam film pasti ada musik seramnya. Nah, ada boneka, terus sarang laba-laba, debu, atau berdasarkan legenda atau mitos yang berkembang di daerah. Makhluk halus, gelap, pokoknya redup ya, cahaya yang dimunculkan di dalam cerita itu selalu redup. Benda-benda mistis seperti misalkan pusaka dan lain sebagainya. Dan tentu saja ada senjata ataupun darah. Nah, soal penokohan ini juga menarik. Karena di sini kita akan menemukan bahwa biasanya seringkali dalam cerita-cerita horor atau cerpen horor, entah itu novel horor, itu selalu muncul sosok perempuan. Dan sosok perempuan ini selalu dihadirkan sebagai katakanlah misalkan hantu yang gentayangan gitu ya, marah untuk balas dendam dan lain sebagainya. Terus kemudian ada roh jahat, dukun jahat dan lain sebagainya. Terus ada nih kalau dalam terminologi sastra kita itu selalu ada muncul pemuka agama yang tujuannya itu adalah untuk meredam permasalahan yang dihadapi oleh para tokoh-tokoh yang di dalam cerita. Terus muncul pula ada tokoh laki-laki yang menyebalkan, kemudian ada perempuan yang licik dan lain sebagainya. Nah, sementara tokoh yang memiliki kekuatan supranatural ini juga akan hadir di situ. Nah, tokoh ini biasanya akan dibedakan ke dalam dua kategori antara antagonis dan protagonis. Nah, terus tokoh yang mengalami gangguan supranatural. Nah, terus juga ada tokoh antagonis yang minta dimaafkan atas kesalahannya, namun sudah terlambat. Dan tokoh antagonis menyandera anggota keluarga protagonis untuk menghentikan teror tokoh protagonis, namun justru membuat tokoh protagonis menjadi semakin dendam. Nah, itu ya kalau kita melihat dari sisi penokohan. Lalu bagaimana dengan struktur ceritanya? Menarik. Yang pertama biasa, kalau struktur atau alurnya itu selalu dimulai dari awal itu, di bagian awal itu mengenalkan tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita itu. Kemudian mulailah muncul masalah, konflik dan latar belakang dari cerita. Kemudian masalah ini mulai meruncing seiring dengan perjalanan alur cerita. Biasanya masalah diruncingkan dengan berbagai percikan atau konflik-konflik kecil yang kemudian semakin menajam. Nah, lalu pada puncaknya, pada klimaks, ini permasalahan semakin dalam dan semakin menemukan istilahnya ketegangan-ketegangan di situ. Nah, anti klimaksnya ini akan dihadirkan melalui berbagai solusi-solusi. Nah, pada saat klimaks inilah sebenarnya
selalu akan dimunculkan solusi tapi kemudian terpatahkan dan selalu seperti itu. Dan pada penyelesaian ini masalah akan diselesaikan dan biasanya kecenderungannya happy ending sih. Makanya ditandai dengan kemenangan tokoh utama biasanya, dan inilah yang membuat tokoh-tokoh utama di dalam cerita horor ini biasanya tokoh utama yang dalam bentuk arwah ini akan kembali ke dunianya dan melepaskan istilahnya dendamnya sudah terselesaikan dan lain sebagainya. Ya, dan dari situlah kita akan menemukan bahwa ternyata cerita-cerita ataupun genre horor di dalam sastra Indonesia ini ternyata punya tema yang terpola, di antaranya biasanya nih balas dendam, terus kemudian pembunuhan sadis, kemudian kasus perkosaan, dan asal-usul tempat angker. Nah, itu 4 tema besar di dalam cerita-cerita horor yang ditulis oleh para penulis Indonesia. Nah, malam ini saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa cerita horor, cerpen horor yang sudah ditulis oleh para remaja dari daerah istimewa Yogyakarta. Ada yang mahasiswa, ada yang masih SMA di tahun itu ya. Karena buku ini terbit pada tahun 2016. Diterbitkan oleh Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, seperti apa cerita-cerita mereka? Nah, pasti sudah tidak sabar. Tapi sebelum itu, kita simak terlebih dahulu yuk. Sebuah musik yang nuansanya juga kayaknya cocok banget untuk malam hari ini. Yang temanya tentang horor-horor gitu ya. Ada Gemalara, di wajahmu kulihat bulan. Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di sudut kerlingan. Sadarkah Tuhan kan ditatap insan yang haus akan belean? Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Sadarkah Tuhan kan ditatap insan yang haus akan berlian? Oh, di wajahmu
balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Punya karya puisi, cerpen, atau esai, atau rekaman pembacaan puisi, rekaman pembacaan cerpen, atau juga rekaman musikalisasi puisi kamu? Kirimkan saja ke Koja Sastra. Alamatkan ke email kojasastra@gmail.com. Karya kamu akan dibaca dan diulas di Koja Sastra. Simak acaranya hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik setiap Kamis pukul 19 sampai 21.00. Kamu juga bisa pantengin via live streaming di channel YouTube Koja Sastra. Dengan ilmu pengetahuan kita bangun peradaban, dengan teknologi kita bangun kemajuan, dan dengan sastra kita bangun kehalusan budi dalam berkebudayaan. Salam sastra, salam Koja Sastra. Nah kan, sobek lagi. Kenapa, Bu? Ini loh Pak, daster baru beli kemarin udah luntur, langsung sobek lagi. Makanya kalau beli daster jangan asal murah, Bu. Terus belinya di mana Pak? Daster yang murah tapi berkualitas. Belinya ya di Unggul Jaya aja. Sebagai surganya daster dan oleh-oleh batik di Pekalongan, Batik Unggul Jaya menyediakan ragam batik dengan pilihan corak, warna, dan model yang banyak. Tidak panas, tidak susut, dan tidak luntur sudah menjadi moto kami sejak dulu. Tersedia juga macam-macam tundik dan sarung palekat pria untuk pilihan Anda menyambut bulan suci Ramadan. Anda juga bisa bergabung menjadi reseller kami. Langsung saja ke Batik Unggul Jaya yang beralamat di Jalan Angkatan 45, nomor 39, Pekalongan. Pak, mumpung libur, ngesok plesir yuk. Lah ya wis Ibu. Tapi rencanane Pak ring endi pernae? Ring Pantai Pasir Kencana bae yuk Pak, ben ora adoh. Alah, lah nang kono kuwi sing bisa dinikmati apa bae sih Bu? Bapak ke durung ngerti mesti. Nek Pantai Pasir Kencana kuwi saiki wis apik nemen Pak. Oh, kaya kuwi ya Bu? Iya Pak. Dadi saiki nang kono kuwi wis akeh wahana permainane. Kaya ho menara pandang batik, panggung hiburan, terus ono skywalk, kolam kolam pasir, terus ono juga kolam air mancur. Nek pas bengi kuwi banyune bisa metu kelire. Bisa hiburan juga Pak. Ono karaoke gratis mendino. Sakliyane plesiran juga bisa olahraga pinggir pantai. Jogging bisa esok karo ngembun Pak. Mergo saiki wis buka dek jam 5:30. Juga bisa jogging sore karo nikmati sunset. Entuk sehate, entuk senenge. Lah terus mlebune mbayare mesti larang kok. Kan wahanane kuwi akeh pok, tur api-api. Mlebune kuwi mung bayar 15.000 Pak. Nek pas dino Senin tekan Kemis, terus dino Jumat tekan Minggu bayare 20.000. Pas hari besar mung 20.000 Pak. Sakliyane kuwi nang Pantai Pasir Kencana juga nyediake paket nggo pelajar, paket graduation karo paket catering. Nek pingin mangan-mangan suasanane sing romantis juga bisa dipesen karo admine. Wes pokoke komplit welit gendeng seng Pak. Ya wis Bu, rasa nunggu minggu ngarep. Saiki bae Bu, kita jalan-jalan nang TWL. Lus ah. Mari kunjungi Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan yang buka setiap hari dari pukul 5:30 pagi hingga 9 malam. Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan, wisata air Kota Pekalongan.
Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Saat malam tak lagi temaram, tiada bosanku menatap bintang itu. Masa lalu datang mendera, yang telah terlupakan datang bawa rindu. Dalam senyummu dendam tersama, matamu buka jendela, hati yang lama nafikan rencana. Hanyutku pada buayan, lalu kau hempaskan rindumu. dalam samudra dendam terbayarkan, harus ku terima karma. Dalam samudra dendam terbayarkan, harus ku terima bergetar hati ini bila mengingatmu, tak bisa terlihat dan hanya bisa dirasa. Ku tahu engkau sering memanggil namaku, melihat
Ku takut tak bahagia. Ya, masih ada simak Koja Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan malam hari ini kita masih membahas satu topik kita, cerpen horor dalam Khasanah Sastra Indonesia. Baik, terima kasih yang sudah bergabung juga untuk Pak Wahyu Adi di Podosugih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Wahyu Adi Advaita, Kebon Terong, Podosugih. Selamat malam juga untuk Koja Sastranya ya. Kok jadi Pogja sih, Koja Sastra Pak Wahyu. Nah, kalau berbicara tentang hantu, tidak akan ada habisnya. Ya, hal-hal tentang horor, begitulah. Nah, tentang horor sampai diunggah ke media dan kesusastraan Indonesia. Tapi kita lebih asik menonton film horor versi Indonesia berupa penampakan dan misteri horor serta teror. Itu saja katanya. Oke. Betul, memang kalau sensasinya beda ya ketika kita membaca novel ataupun cerpen yang bergenre horor dengan menonton film, sih sensasinya pasti beda lah. Tapi ya selera orang mungkin beda-beda, tetapi ada hal yang sebenarnya menarik ya dari sisi yang lain, bahwa ternyata ketika membaca itu kadang-kala imajinasi kita itu bisa sangat liar daripada menonton film. Itu dia. Oke, saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Mungkin sudah tidak sabar untuk menyimak cerita horor yang pertama, cerpen horor pertama yang ingin saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini judulnya Sebaris Mantra untuk Kekasih. Cerpen ini ditulis oleh Yusuf Holis Hendian, salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, seperti apa cerpennya? Saya akan bacakan untuk Anda. Sebaris mantra untuk kekasih. Sudah berulang kali kukatakan, tidak ada bayi dalam perutmu, tapi hanya berisi serangga. Kata si dukun sakti itu ketika ia menerawang perut Muna dengan mata batin. Om Ajis seolah tak percaya. Kehamilan istrinya adalah sebuah gurauan. Namun, pernyataan si dukun lebih rasional daripada si dokter, pikir Om Ajis. Sebelumnya hasil pemeriksaan melalui USG menunjukkan dengan konyol bahwa tidak ada apa-apa dalam perut Muna. Kosong, gelap. Om Ajis kalap waktu itu dengan menampar si dokter, dan tak berselang lama para satpam menangkapnya. Jelas ia tak ingin mengulang perbuatannya. Ia bersikap sopan di depan dukun itu. Setidaknya ia merinding dengan bau kemenyan dan aksesoris tengkorak yang dikenakan si dukun. Ia hanya menunduk, memandangi air kembang setaman dengan sesekali memainkan jari. Tak begitu jelas, ada roh jahat yang menutupinya. Sejenak si dukun memejamkan mata kembali. Tapi aku mendengar suara nyamuk. Oh, tidak, belalang. Ya, belalang. Tidak. Jangkrik. Om Ajis merasa acuh mendengar kalimat si dukun. Kenapa perut istri saya hanya berisi serangga?
kejar Om Ajis. Karena istrimu pernah merapalkan mantra dari orang yang ia cinta. Mantra? Sejenak Om Ajis dan istrinya bertatapan mata. Hanya orang yang patah hati saja yang mengira tangan adalah es krim. Tentu itu bukanlah petuah orang bijak, bukan pula kiasan. Karena Tristan memang benar-benar melakukannya. Berawal ketika Mas Sam disuruh membantu bersih-bersih di rumah Bu Bidan. Mak Sam yang janda, Bu Bidan yang ditinggalkan suami pergi berperang ke timur-timur. Keduanya adalah orang yang kesepian di rumah masing-masing. Setidaknya menggosip adalah perilaku yang lebih berguna dibandingkan melamun sendiri. Tak begitu jelas apakah Mak Sam benar-benar membantu Bu Bidan. Mengingat orang lain mengira ia sekadar teman ngerumpi yang dibayar. Ya, hubungan mereka pun sangat erat, bagaikan Batman dan Robin. Sama dengan hubungan anak mereka, Tristan dan Muna. Sudah sejak balita di posyandu mereka berteman, hingga main pasir bersama, ataupun menjadi teman sebangku saat bersekolah. Dari TK, dilanjut SD kelas 1, 2, 3, dan 4, mereka sebangku. Namun semua berubah di kelas 5 saat Muna mulai memaki kepada Tristan dengan mengatakan, "Dasar manusia jorok." Banyak kejadian yang membuat Tristan menjadi bocah jorok. Setidaknya semenjak kelas 3 ia mulai merasakan cinta layaknya pria dan wanita. Dan menjadi patah hati ketika Muna justru menyukai bocah yang duduk di kelas 6, Roy. Tristan sedih sekali, hingga ia sedikit linglung dan kadang membuat kekonyolan. Sering ia membuat gelembung dengan air liur. Sering pula ia menjilati tangan saat jam pelajaran tiba karena mengira tangannya adalah es krim. Itulah mengapa Muna tak suka duduk sebangku dengannya. Setelah Tristan mencoba menulis surat cinta, sudah yang ke-8, ia tetap saja takut menyelipkan dalam buku tulis Muna. Akhirnya ia bertekad ingin mengungkapkannya secara langsung. Ia berdiri di depan cermin, membayangkan gadis itu duduk di sampingnya. Ia membayangkan sedang duduk di pinggir pantai, sedang burung camar berkicau dengan riangnya. "Muna?" Tapi kata-kata itu putus dengan sendirinya. Ia membayangkan ketika gadis itu menoleh. Ia akan melanjutkan dengan suara sedikit berat dan jernih. Tahukah, Muna, bahwa sudah sejak kelas 3 aku mencintaimu. Hanya sebaris kalimat yang pendek. Tristan percaya ia sanggup mengatakannya, dan ia membayangkan gadis itu pipinya berubah merah merona. Sungguh, tanpa menoleh lama lagi, Muna akan berkata bahwa ia juga mencintainya. Kemudian, ia membayangkan mereka akan menjadi sepasang kekasih yang hidup berdua di suatu pulau terpencil. Menikah, mempunyai banyak anak, menjadi sepasang kakek nenek, sampai mereka mati bersama dikubur dalam liang yang sama. Malapetaka di dunia tiba. Muna membacakan sebuah puisi di depan kelas saat pelajaran bahasa Indonesia. Berbeda dari layaknya bocah pada umumnya yang masih suka puisi tentang pemandangan, ibu maupun Pak Tani.
Muna terus membacakan Ana bunganya Sutarji Khalsum Bahri, lengkap meniru gayanya yang urakan. Oh kau sayangku, 27 indera, ku cinta kau, aku ke kau aku, akulah kauku, kaulah ku ke kau, kita, biarlah antara kita saja. Sehingga setelah selesai dan duduk, Tristan tiba-tiba mendapat suatu keberanian untuk bertanya. Puisi tadi untuk siapa? Kamu mau tahu? Muna balik bertanya dengan suara manja. Iya, cepat katakan. Muna tersenyum genit dengan dua tangan yang menopang dagunya. Kak Roy, andaikan saja aku dekat dengan Kak Roy. Mendengar kalimat itulah Tristan merasa ingin gantung diri saja. Dunia bagaikan tak ada artinya. Langit terasa runtuh menimpa kepala. Maka sejenak kejadian itulah ia menjadi linglung. Ia menjadi kurang memperhatikan penampilannya. Bahkan ia kadang lupa menggosok gigi. Terbukti dari giginya yang tampak kuning. Yang paling fatal, kadang membuat kelakuan konyol dengan menjilati tangan saat pelajaran. Semenjak itulah, Muna menolak sebangku dengan Tristan dengan mengatakan, dasar manusia jorok. Suatu hari Rabu sehabis olahraga, siswa laki-laki bermain sepak bola dan siswa perempuan bermain kasti. Setelahnya, siswa laki-laki akan berganti pakaian di kelas dan saling memperlihatkan warna celana dalam mereka. Sementara siswa perempuan yang sudah tahu tata krama akan berganti pakaian di toilet sekolah. Namun berbeda dengan siswa laki-laki lain. Tristan sedari tadi mengamati antrian siswa perempuan yang masuk ke toilet yang hanya berjumlah 2. Adalah Muna yang berada pada barisan paling belakang. Benar saja, ini adalah suatu kesempatan emas untuk menyatakan cinta. Muna, seru Tristan ketika semua siswa perempuan sudah keluar toilet dan menyisakan mereka berdua. Tristan segera berlari menuju ke Muna. Muna, suara napas Tristan begitu kasar. Badannya bau dengan wajah berpeluh. Muna, tahukah bahwa aku mencintaimu? Kalimat itu meluncur dengan cepat. Dan itulah kalimat terakhir semenjak mereka tak lagi berbicara. Karena setelah mendengar kalimat itu, Muna memberi sikap tak peduli dan menutup pintu untuk masuk ke toilet sembari berkata, dasar manusia jorok. Sudah sekian lama mereka tak lagi berbicara. Tristan tumbuh sebagai anak yang pemurung dan penyendiri. Berbeda dengan kebanyakan anak SMA lain yang gemar basket, mencoba merokok di kantin dan membaca novel stensilan. Tristan adalah seorang yang lugu dan misterius. Ia hanya membaca buku dalam kelas saat istirahat atau kadang hanya mematung berdiam diri. Sering temannya menemukan buku yang lumayan berat tergeletak di atas meja. Pernah ada Das Kapital, Madilog, atau pernah juga buku-buku kebatinan macam Serat Wirid, Hidayat Jati, atau Kawruh Jawa Ki Ageng Surya Mentaraman. Anehnya, tak ada seorang bocah pun yang berani menghinanya atau hanya duduk sebangku karena takut dengan parfumnya yang bau kemenyan. Sekali waktu saat ulangan akhir, nilai Tristan tertinggi sekelas. Ada yang bilang ia dibantu Jai Langkung, sehingga Tristan sudah tahu jawaban soal sebelumnya dari Jai Langkung. Ada juga yang bilang ia memiliki indera keenam.
Hanya dengan memejam mata, kemudian ia bisa menuliskan jawaban tanpa tahu soalnya. Banyak versi cerita tentangnya. Meski tak ada yang berani bertanya secara langsung, termasuk gurunya. Semenjak kematian Bu Bidan, Muna hanya tinggal bersama ayahnya. Beban hidupnya makin berat saat ayahnya, Baldawi, dipecat dari satuan militer karena terbukti memperkosa seorang gadis desa ketika bertugas di Timor Timur. Pengadilan militer menjatuhi hukuman dipecat secara tidak hormat dan 1 tahun penjara. Masalah yang ditimbulkan oleh Baldawi tak hanya sampai di situ. Sehabis ia bebas dari penjara, hidupnya makin berantakan. Setiap subuh, Muna membukakan pintu dan menemukan ayahnya yang tengah mabuk. Kadang pulang ke rumah bersama seorang pelacur. Untungnya, si ayah jarang pulang ke rumah. Tak ada alasan yang jelas. Pernah suatu saat Baldawi mengeluh di kamarnya ada nyamuk sebesar burung puyuh yang mengganggunya saat tidur dengan pelacur. Itu adalah alasan yang masuk akal bagi seorang pemabuk, pikir Muna. Namun, kondisi keluarga yang berantakan berbanding terbalik dengan kondisi di sekolah. Muna adalah seorang anak berprestasi, meski kalau soal nilai masih di bawah Tristan yang masih satu kelas dengannya. Ia sering menjuarai lomba baca puisi tingkat daerah, bahkan pernah di tingkat nasional, meski hanya sekali. Untuk sekolahnya yang bukan sekolah favorit, itu adalah hal yang luar biasa. Ada siswa bisa juara lomba. Namanya selalu dipanggil kepala sekolah saat upacara bendera. Kadang pula saat peringatan 17-an, ia disuruh membacakan puisi yang baru ia menangkan dalam kejuaraan. Tak ayal, Muna menjadi primadona lelaki di sekolahan, termasuk bagi Tristan yang masih memendam cinta kepada Muna. Seekor gagak yang kekenyangan sehabis makan bangkai tikus terbang melintas beberapa atap rumah. Terbangnya tak teratur, agak sempoyongan. Gagak itu tampak mencari tempat hinggap. Tak jauh dari tempatnya, ia memilih dahan pohon petai di sebuah pekarangan. Setelah buang kotoran, si gagak kembali terbang. Sejenak si gagak bersuara dan terdengar hampir di seluruh pekarangan. Segera ia pindah ke dahan lain untuk buang kotoran kembali. "Burung sialan," umpat Tristan. Ada kotoran yang jatuh di langit menimpa hidungnya ketika sedang berjalan melintasi pekarangan rumah. Sejenak ia berhenti dan menggunakan kaos bagian lengan untuk mengelap. "Kap! Kap! Kap!" Suara parau gagak terdengar hampir ke seluruh pekarangan. Tristan mengarahkan matanya ke atas. Ada burung gagak yang hinggap di dahan pohon petai. Tristan diam mematung mengamati burung gagak sialan itu. "Hari apa ini?" gumamnya. "Sabtu Pahing di bulan Rajab." Sejenak ia menengok jam di tangan kiri. Pukul 17.30. Segera ia berlari masuk rumah, menuju rak buku di kamar. Matanya tak memedulikan apapun saat ia membolak-balikkan buku yang bertuliskan di bagian sampul, "Kitab Primbon Betal Jemur Adam Makna." "Terjadi hal yang buruk," bisiknya. Ada apa ini? Sejenak terlintas bayangan Muna dalam pikirannya. Bersamaan saat Tristan kejatuhan kotoran gagak di pekarangan rumah, kegaduhan terjadi di rumah Baldawi ketika ia terjerat hutang kepada seorang pemilik rumah pelacuran. Ya, Mama Boni mereka menyebut.
Dengan apa Baldawi membayar hutang ketika semua hartanya habis? Memang masih ada rumah satu-satunya yang hanya ditinggali anak gadisnya. Bersama 5 preman bayaran, Mama Boni datang menagih Baldawi yang kala itu sedang di rumah. Perkelahian hebat pun terjadi. Tidak lama memang, karena Baldawi bukanlah tandingan 5 preman itu. Bersama luka lebam di seluruh wajahnya, ia meringkuk di pojok ruang tamu. Ia tak berdaya, ketakutan bukan main. Bahkan ia merintih, menangis, bergulung-gulung di lantai ketika salah seorang preman mengambil surat kepemilikan rumah dari almari kamar. Jangan ambil rumah ini, jangan. Ia merintih. Akan kuberikan apapun kecuali rumah ini. Seorang preman menendang pantat Baldawi sambil berkata, "Lalu kau bayar dengan apa, Tengi?" Baldawi terhuyung jatuh. Tolong. Jangan, ini rumah almarhum istriku. Kegaduhan itu terus berlangsung, sementara Muna tampak dari kejauhan menenteng kresek berisi sayuran yang ia beli dari warung. Ia berjalan dengan santai. Tak tahu menau sebuah kekacauan terjadi di dalam rumah. Mama Boni sejenak memandang Muna dari balik jendela kaca. Tampak ia berpikir untuk merencanakan sesuatu. Siapa itu? Anak gadisku, jawab Baldawi cepat. Lama Mama Boni memandang. Rumah ini aman jika kau menggantinya dengan anak gadismu. Ya, ambil saja. Asal jangan rumah ini. Siapa namanya? Mama? Siapa namanya Mama? Tanya lelaki paruh baya itu. Muna. Cukup cantik untuk jadi gundik. Transaksi itu tak begitu lama setelah Muna masuk ke dalam mobil Chevrolet Impala. Lelaki yang cukup baik, pikir Muna. Setidaknya jadi gundik seorang om-om pemilik perkebunan teh lebih baik daripada jadi pelacur. Meskipun lelaki itu bersumpah akan mencintainya sepenuh hati, layaknya istri pertama. Tapi mustahil ada cinta yang bersemayam untuk lelaki itu. Lelaki yang akrab dipanggil Om Ajis. Pertanda buruk dari kitab primbon itu adalah kenyataan. Ketika sudah 3 bulan lamanya Muna tak masuk sekolah. Tristan sedih. Sudah berapa kali ia mencoba ke rumahnya, tapi tak ada siapapun, termasuk ayahnya. Padahal ia sudah merencanakan menulis surat cinta ke-9 untuk Muna. Haruskah surat itu akan ia kirim? Pagi sehabis bangun, Muna membuka pintu sekedar untuk menghirup kesegaran udara. Namun di lantai, ia menemukan secari kertas tergolek. Entah sejak kapan. Kertas itu tertulis, teruntuk yang terkasih Muna, 11 Mei. Saat itu aku bahagia, sangat bahagia. Bahagia sekali. Karena sekali dalam hidupmu kau baca sajak untukku. Dasar gadis bandel. Aku tahu sajak yang kau baca di aula sekolah itu pasti untukku. Ya, pasti untukku. Ada bagian yang aku suka. Cintaku betapa panjang jalan menuju sebuah ciuman. Betapa sunyi pengembaraan menujumu. Setidaknya itu yang kuingat. Kalau tak keliru dari Pablo Neruda. Semoga aja aku tak salah. Karena ya maaf beribu maaf. Bacaan sastraku tak sebanyak dirimu. Tidak tahu apa-apa. Memang aku bodoh sekali. Mendadak aku ingin membaca buku-bukumu dan
Seketika aku bertekad membaca semuanya sampai bacaan habis secepat mungkin. Sayang, semenjak kau baca itu untukku, aku jarang melihatmu. Dan betapa sedihnya aku ketika aku tak bisa memandang wajah mungilmu yang cantik, yang manis, sepuas-puasnya. Memang ada waktu ketika kita harus bertemu. Ya, aku yakin pasti ada waktu. Tapi kini aku sedih, sangat sedih. Semua terlihat kabur bagi mataku. Kau tahu, sudah terlalu banyak aku menangis, termasuk saat menulis surat ini. Maaf kalau tulisan ini buruk. Dan kalau boleh bercerita, sudah dari kemarin aku berencana menulis ini untukmu. Ya, tengah malam yang kemarin. Lama aku merancangnya, membayangkannya, harus kutulis apa. Lama sekali. Dan kau tahu, esok paginya, mata ini menjadi merah. Aku kurang tidur. Aku jadi malu dilihat teman-teman sekelas. Meski aku tahu, kau tak masuk sekolah sejak lama. Adakah kau merasakan rasa khawatirku yang sangat? Tahukah kamu, manis, bahwa aku tak peduli betapa lama, berapa lama aku harus menunggumu. Yang jelas, aku akan tetap menulis surat untukmu. Benar, aku akan teguh walaupun semalaman aku tulis. Setelah kau baca surat ini, aku harap kau akan tersentuh dan kau harus ceritakan keadaan dirimu. Aku akan menunggu balasanmu. Cepat balas ya. Sebelumnya, bolehkah aku cerita tentang perempuan itu? Ya, kau tahu, Maksam. Dia ibuku yang baik, sangat baik. Memang, sejak kematian ibumu, aku turut berduka. Ia menjahit. Ya, beragam pakaian pun bisa. Aku tak menyangka dia berbakat. Itulah yang ia kerjakan. Ketika malam tiba, Alamanda akan menjahilinya. Namun tak pernah Maksam marah. Ia hanya tertawa, memeluk dan mengapung-apungkannya. Ya maaf, beribu maaf. Belum aku ceritakan siapa Alamanda itu. Ya, aku harus tahu. Dan kau harus tahu, kalau dia adalah keponakanku, dia anak kota, dia berlibur di sini. Tapi orang tuanya ada sedikit urusan, jadi tak bisa bersamanya. Usianya baru 6 tahun, dia gadis kecil yang menggemaskan, riang, nakal dan selalu membuatku tertawa. Di waktu malam menjelang tidur, kami bertiga akan duduk di meja makan, dengan lampu yang dimatikan, dengan lilin menyala berada di tengah. Dan Maksam akan mendongeng. Sungguh, dongeng Maksam ini sangat bagus. Bahkan aku sendiri akan mendengarkan dengan cermat. Apalagi kalau gadis kecil seperti Alamanda. Malahan, mataku tak akan berkedip dan telingaku terpasang untuk menyimak. Sementara gadis itu, ya Alamanda, ia akan menopang pipinya dengan tangannya yang kecil. Mulutnya akan menganga, dan begitu terdengar dongeng yang menyeramkan, ia akan menjerit, memeluk erat-erat padaku. Sungguh menyenangkan melihatnya. Tak akan bisa kau bayangkan. Memang, dongeng Maksam ini ada banyak sekali, dan alangkah bagusnya kuceritakan pula sepenggal dongeng yang kudengar dari Maksam. Ya? Begini ceritanya. Alkisah di sebuah kerajaan yang memiliki kastil. Ya, ada parit. Ya, di situ ada parit di pinggirnya. Yang ada Raja Agung padanya. Yang ada pangerannya. Yang ada prajurit berbaju zirahnya. Dalam batalion prajurit yang sangat perkasa. Tapi di dalamnya pun ada seorang prajurit yang lemah, kurus, hingga mengangkat pedang pun ia tak kuat. Kalau ada perang, dia hanya bersembunyi bagai burung unta yang menyembunyikan kepala dalam pasir. Nah, pokoknya dia sangat penakut dan pengecut. Tapi jadi prajurit adalah impiannya saat
Sejak bocah, ia tak bisa mengelak dari semua ini. Bahkan teman-temannya mulai menjulukinya si cacing karena tubuhnya yang lemah dan kecil seperti cacing. Dan begitu penakutnya seperti cacing yang segera sembunyi di tanah ketika akan diinjak manusia. Ia tersiksa dengan panggilan itu. Ia sangat sedih. Setiap hari ia menangis. Maka ia mencari pertolongan kepada seorang penyihir tua yang baik hati, yang tinggal di dalam goa di atas bukit. "Wahai penyihir, bolehkah aku meminta pertolongan padamu?" pinta si prajurit. "Aku sudah tahu tentang dirimu. Kau adalah pemuda yang menderita. Kau pasti begitu sedih dengan ajakan teman-temanmu. Ya, aku akan beri kau ini saja." Penyihir itu memberikan secari kertas. "Kertas apa ini, wahai penyihir?" "Kau baca saja. Ini adalah sebaris mantra. Kau akan berubah menjadi nyamuk. Itu akan berguna bagi peperangan kelak." Si prajurit menapalkan mantra. Dan benar, ia menjadi nyamuk. Hingga di suatu peperangan besar dengan kerajaan lain, ia berubah menjadi nyamuk. Ia akan terbang ke sana kemari, masuk menyelinap ke markas kerajaan lain, mencari tahu rencana dan strategi perang. Kemudian terbang dan melaporkan kepada panglimanya. Kau tahu, itu sangat-sangat berguna. Yang membuat kerajaannya menjadi selalu menang perang. Dia akhirnya menjadi pahlawan besar, disanjung, dipuja-puja oleh legenda. Teman-temannya yang sering mengejeknya akhirnya minta maaf. Tapi si prajurit yang baik hati itu pun akan sedia memaafkan teman-temannya yang pernah berlaku jahat. Itulah ceritanya. Maaf, begitu membosankan ya? Maaf sekali, tapi dongeng itu begitu terkesan, begitu berkesan bagiku. Tentu saja, Mak Sam akan bercerita tidak seperti itu. Tentu lebih baik, lebih lengkap. Kau tahu, aku selalu terobsesi cerita ini hingga aku menganggapnya adalah kenyataan. Aku yakin seyakin-yakinnya kalau ini nyata. Aku bertanya pada Mak Sam tentang kisah itu, tentang prajurit, tentang penyihir, tentang mantra. Tapi Mak Sam hanya tersenyum dan tak berselang lama ia memberiku ini. Secari kertas yang berisi sebaris mantra. Ya, tentu saja mantra dari dongeng itu. Nyata bukan? Aku rapalkan layaknya prajurit dalam dongeng itu. Sekali aku rapalkan, tak terjadi apa-apa. Kedua, tak terjadi apa-apa. Aku menjadi ragu. Tapi setelah ku coba dan ku coba, ternyata benar. Aku menjadi seekor nyamuk. Kau pasti mengira aku mengigau. Ya kan? Benar, aku jadi nyamuk. Walaupun mungkin karena aku rapalkan tak sempurna, nyamuk yang menjelma padaku sebesar burung puyuh. Tak apa, yang jelas aku sudah jadi nyamuk. Aku bisa terbang. Terbang bukan ke tempat musuh untuk mencuri strategi perang, tapi aku terbang ke rumahmu. Sialnya kala itu, tak ada dirimu. Tapi yang ada hanya ayahmu yang tiduran dengan seorang perempuan yang ku tahu pasti bukan ibumu. Ia terkejut melihatku, ketakutan. Aku tak peduli, karena aku hanya mencari dirimu. Cukup hanya dirimu. Beberapa kali aku selalu datang ke rumahmu, menuju kamarmu, mengintipmu tidur, mengelus kulit lembutmu dan mengisap darahmu. Oh, segarnya. Kusemburkan darah itu kembali ke tubuhmu. Darahmu dan darahku bercampur. Aku kembali pulang dan jadi manusia lagi, kembali jadi nyamuk. Ke rumahmu, pulang, jadi manusia lagi, begitu seterusnya. Namun, kini ku tahu sekarang. Kamu pergi kemana? Setelah beberapa kali kau tak ada di rumahmu, kau ternyata pindah rumah bukan? Di villa di atas bukit. Aku menemukan tempatmu setelah sekian waktu, kurang lebih 3 pekan. Ku cari kau melalui insting seekor nyamuk. Dan ketemu. Tak kusangka kau sudah kawin. Aku turut berbahagia. Benar,
Meskipun begitu, ada pepatah yang kuingat. Usia cinta lebih panjang dari usia percintaan. Begitulah yang pernah aku baca dan kau bacakan melalui sajakmu. Maka aku rela menjadi nyamuk dan melihatmu bercinta dengan lelaki tua itu. Aku tak sakit hati dan kini aku harus ucapkan selamat. Ku tahu bahwa kau sudah hamil. Aku sudah tahu semuanya. Aku turut bahagia. Meski begitu tak kusangsikan bahwa akan tetap mencintaimu. Dan kini aku harus ucapkan, tahukah Muna, bahwa aku mencintaimu. Itu yang pernah ku ucapkan waktu kanak-kanak dan kalimat itu berlaku sepanjang waktu. Aku menjadi yakin bahwa kau pasti juga mencintaiku. Meski kau bingung mengungkapkan dan harus bersikap bagaimana. Ku tahu itu dari lamunanmu menjelang tidur. Maka aku berikan mantra ini. Ini jalan kau untuk bisa bersamaku. Kau akan jadi nyamuk dan kita akan bersama. Ya, menjadi sepasang nyamuk, menikah dan punya anak meski berupa jentik-jentik. Ini kau rapalkan ya. Kamu simak baik-baik. Pembaca yang terhormat, mohon maaf ya, karena ceritanya terpaksa berakhir di sini. Ya, tiba-tiba tokoh Muna datang menemui juru cerita, membuka pintu, menggebrak meja. Laptop terpelanting. Ia membentak, penulis sialan, bukan aku yang jadi nyamuk, tapi malah bayi dalam perutku yang jadi nyamuk. Kemudian ia menyobek naskah bagian surat. Tak ingin baris mantra itu dibaca oleh pembaca sekalian. Ya, sekali lagi mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sendiri dalam murung, runa terhalang tempurung, runyam lirih mengisak, sandiwara tanpa jejak.
Soja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Widih, mau kemana Om? Ini lagi mau nyari toko elektronik yang lengkap di Pekalongan. Kira-kira ada nggak ya? Oh, datang aja ke Berkah Jaya Elektronik. Jenis barangnya lengkap dengan beragam merek dan layanan yang asik loh Om. Hah? Serius? Iyalah serius. Masa bercanda? Oke lah kalau begitu. Sudah dulu ya. Om tak les ke sana. Oke Om. Mau nyari toko elektronik terlengkap, termurah, dan terpercaya di Pekalongan? Ke Berkah Jaya Elektronik aja. Semua jenis dan merek barang elektronik ada. Jaminan 100% barang baru dengan garansi resmi pabrik. Toko Berkah Jaya Elektronik juga menyediakan layanan antar gratis ongkir untuk area Pekalongan, Kajen, Batang, sampai Pemalang. Layanan garansi purna jual terbaik dan bisa kredit, undian dan hadiah langsung juga ada. Pastinya ada promo cashback dan diskon setiap hari. Buruan, langsung ke Berkah Jaya Elektronik di Jalan Angkatan 45 nomor 54 Pekalongan dan happy shopping. Berkah Jaya Elektronik, pusat elektronik terlengkap, termurah, dan terpercaya di Pekalongan. Berkah Jaya Elektronik tidak buka cabang. Informasi penting. Proses pengajuan pembuatan paspor di kantor imigrasi Pemalang semakin mudah dan gak perlu ribet. Nikmati layanan antrian paspor online melalui aplikasi Mobile Paspor atau M-Paspor. Unduh dan install aplikasi M-Paspor di smartphone atau tablet Android iOS. Melalui aplikasi M-Pasport, pemohon dapat mengajukan permohonan paspor dengan mengunggah scan berkas ke aplikasi dan memilih kantor imigrasi serta jadwal kedatangan yang diinginkan. Kemudian pembayaran bisa dilakukan melalui bank, marketplace di Tokopedia dan Bukalapak, kantor pos, dan Indomaret. Batas waktu pembayaran yaitu 2 jam setelah dokumen diunggah. Jangan lupa membawa dokumen persyaratan yang asli, EKTP, kartu keluarga, dan akte lahir, ijazah atau buku nikah, dan dokumen pendukung lainnya sesuai keperuntukannya. Bikin paspor itu mudah dan gak ribet, asalkan dokumen lengkap dan memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0284 325010. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Pemalang. Assalamualaikum Pak Kaji. Waalaikumsalam. Wah, Pak Kaji lagi bangun ya? Kok kamarnya banyak banget? Bikin kos-kosan? Alhamdulillah, mumpung ada rezeki bisa buat usaha. Tapi kok nggak ada papan IMB-nya? Kok malah adanya PBG? Apa ini maksudnya Pak Kaji? Wah, belum tahu ya? Kalau IMB itu sudah dihapus, gantinya PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung. Loh, Pak Kaji, apa sih bedanya dengan IMB? Kalau ini lebih terjamin, daftarnya aja online. Terus sebelum dibangun, ada konsultasi perencanaan. Jadi bangunan kita sesuai dengan standar teknis bangunan. Insya Allah aman. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 185 huruf B dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 24, maka pemerintah menghapus izin mendirikan bangunan atau IMB dan menggantikannya dengan Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. 6 tahap memperoleh PBG. 1. Pendaftaran secara online melalui aplikasi SIMBG. 2.
pemeriksaan dokumen. 3. Konsultasi perencanaan. 4. Penerapan retribusi dan rekomtek. 5. Konfirmasi pembayaran. Dan 6. Penerbitan PBG. Anda masih menyimak Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, masih ada simak Kojah Sastra dari FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Dan itulah tadi ya satu cerita pertama yang saya bawakan untuk Anda dari buku kumpulan atau antologi cerpen Memburu Hantu ya, yang diterbitkan oleh Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016. Nah, sekarang saya akan menuju ke cerita berikutnya. Judulnya Usaha Bandu Memburu Hantu. Ya, Usaha Bandu Memburu Hantu ini ditulis oleh Ahmad Darussalam dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tak ada yang lebih seru ketimbang memburu hantu, kata Bandu malam itu. Aku berharap dan aku berjalan mengikuti arah langkahnya. Telingaku tidak buntu. Segala yang berbentuk suara terdengar walau samar-samar. Suara mantra dari mulut Bandu. Suara daun jati kering dan ranting-ranting di jalanan kecil terinjak kaki. Suara kesiur angin mempermainkan daun-daun. Dan tentu saja suara burung kedasih yang pilu dan yang menusuk-nusuk hatiku. Mataku tidak buta. Meski jalan itu gelap, aku tetap melihat Bandu berjalan cepat. Aku tetap melihat ia memegangi senter yang redup. Aku tetap melihat ia seperti orang gugup. Bandu, jangan terlalu cepat, rutukku dalam dingin. Dalam kepungan angin, dan ia seperti orang tuli. Tak menganggap omonganku sama sekali. Jauh dalam hatiku, aku memaki-maki. Aku mengutuk diriku sendiri, kenapa mengikuti pekerjaan ini? Padahal sebelumnya Bandu memberitahu bahwa hantu yang akan diburunya itu lebih jahat dari hantu-hantu lain yang pernah ia tangkap. Untuk menuju desa Doreno, kami harus menapaki jalan kecil di tengah hutan. Sebelumnya, kami memarkirkan kendaraan. Sepasang ontel tua di desa Undu, 1 kilometer jaraknya dengan desa yang dituju, sebab jalan itu tak bisa dilewati kendaraan. Kami melewati hutan yang konon masih dihuni macan-macan. Walaupun sudah pernah dengar dari sebuah penelitian bahwa macan Jawa sudah punah, aku tetap percaya di sini masih ada. Membayangkan itu aku tergidik. Aku tak berkutik. Ya, semua itu demi Bandu. Ia ingin memburu hantu yang gentayangan di desa Doreno. Kalau sampai berhasil, ia akan menjadi kaya. Sebab lurah desa itu menjanjikan 2 petak sawah untuknya. Sawah-sawah itu kelak, kata Bandu, akan dijual. Hasil penjualannya untuk berjudi, untuk minum minuman keras, atau singkatnya untuk berfoya-foya.
Biasanya begitu. Memburu hantu memang pekerjaan tetap Bandu. Hal itu sudah lama ia geluti. Kalau dalam perhitungan waktu akan ditemui kira-kira 3 tahun. Dan selama 3 tahun itulah aku menjadi asistennya. Akulah yang menyiapkan segala peralatan memburu hantu. Meski kadang merasa heran, aku tetap menyiapkan apa yang ia butuhkan. Kalau aku heran ketika ia meminta 1 batang lidi untuk menangkap hantu buruannya. Ya, kadang kala. Padahal hantu itu berupa kain putih besar yang bisa bergerak sendiri. Dan pekerjaannya menyekap orang. Membunuh dengan cara melilitkan kain di kepala korban. Aku kadang heran ketika ia memintaku menyiapkan 3 butir kacang hijau untuk menangkap kuntilanak yang sering menculik anak kecil. Dan selalu saja barang-barang yang ia minta tidak rasional sama sekali dengan apa yang ia lakukan. Meski seperti itu, aku tetap setia menjadi asistennya. Sebab aku selalu mendapat bagian dari apa yang didapatkannya. Hal ini lumayan untuk kehidupan seorang lajang sepertiku daripada menganggur atau bekerja serabutan tapi hasilnya tidak cukup buat makan. Toh, memburu hantu juga tidak ada hubungannya dengan kesengsaraan. Tidak ada yang lebih seru ketimbang memburu hantu. Katanya sekali lagi. Bagaimana tidak seru melihat hantu yang jahat tertangkap dan teriak-teriak minta tolong untuk dilepaskan. Bagaimana tidak seru melihat hantu itu kalah dan kita menang. Bukankah kemenangan bagi kita adalah segalanya dan seolah-olah dunia tidak pernah berputar sehingga kekalahan tidak akan pernah didapatkan. Pintu masuk ke desa Doreno telah tampak. 2 pohon beringin besar. Meski kakiku terlihat tegak, tapi dadaku bergetar. Desas-desus mengenai hantu ini masih kuingat benar. Ia adalah hantu yang memakan banyak korban. 2 bayi kembar hilang dan ditemukan tewas dengan luka gigitan di leher. Entah berapa perawan yang mati secara tidak wajar. Leher mereka bekas gigitan. Aku tak menduga ia Dracula. Sebab ada juga para bapak-bapak yang mati hilang matanya dan ibu-ibu lenyap tak tahu rimbanya. Hantu itu muncul tidak diduga-duga. Bisa siang dan bisa malam. Kata orang-orang yang pernah melihatnya, bentuk hantu itu seperti King Kong. Tangannya lebih panjang dari kakinya. Hanya saja, ia berwarna abu-abu kegelapan. Taringnya meskipun kecil, tapi panjang. Sepanjang lengan bayi. Di sepanjang jalan desa Doreno, sudah banyak orang menunggu. Mereka terdiam, seperti takjub pada Bandu yang katanya pemburu hantu kondang. Tentu saja, aku juga melihat wajah-wajah itu penuh harap. Semoga hantu yang sering meneror itu cepat ketangkap. Aku sudah menyiapkan segala yang Bandu butuhkan. Meskipun seperti ku katakan tadi, tidak rasional sama sekali. 2 jarum karatan dan selai rambut hitam perawan. Aku sudah tidak heran lagi, sebab pada akhirnya akulah yang kalah membaca pikiran Bandu. Ia selalu berhasil dalam hal perhantuan. Pak Lurah menemui kami. Katanya, terserah mau melakukan ritual di mana. Yang penting hantu itu ketangkap. Pragmatis betul Pak Lurah ini, pikirku.
Akhirnya Bandu memilih di halaman rumah kakek tua yang tidak perlu disebutkan namanya di sini, tepat di dekat pohon kelapa. Mula-mula Bandu duduk bersila, membaca mantra. 2 jarum karatan ia minta dan angin kencang seperti badai tiba. 2 jarum karatan itu ia tusukkan ke tanah di sisi kanan dan di sisi kiri yang jaraknya tidak sampai 10 cm. Lalu rambut perawan ia jadikan lingkaran di garis lurus 2 jarum karatan. Tiba-tiba saja lingkaran itu menjadi ring raksasa. Dan dengan mata kepala sendiri aku melihat arwah Bandu keluar dari raganya. Mungkin orang-orang tidak melihatnya. Ia petantang-petenteng menantang hantu yang tak juga datang. Tidak lama akhirnya hantu itu muncul juga. Hantu yang sama persis dengan apa yang dikatakan orang-orang mengenai bentuk spesifiknya. Maka seperti di sinetron-sinetron Indonesia, Bandu dan hantu itu berperang. Sengit, brak, bruk. Kadang-kadang keduanya mengeluarkan senjata, tang, ting. Kadang-kadang keduanya mengeluarkan aji-aji. Cerita pertempuran ini aku tidak tahu sejelasnya, sebab aji-aji itu berimbas juga kepadaku. Aku bangun dengan pusing di kepala dan melihat hantu sudah ada di dalam botol. Sementara Bandu terkapar tak berdaya. Yang jelas pertempuran itu sangat lama. Ya, sebab hari itu matahari hampir terbit dan orang-orang baru bersorak-sorai. Waktu itu Bandu masih tergeletak di ranjang. Meskipun sudah sepenuhnya sadar, ia masih belum bisa apa-apa kecuali bicara dan bergerak sekadarnya. Belum bisa berjalan dan belum bisa menangkap hantu lagi. Aku membenarkan, hantu yang ia tangkap memang benar-benar kuat. Baru kali itu ia terluka karena hantu. Selama sakit, Ibu Bandu yang mengurusi segala sesuatu yang ia butuhkan. Membantu segala sesuatu yang ia kerjakan. Ia kencing dan buang air besar di tempatnya. Sehingga harus ada orang yang membuang kencing dan tai itu. Lalu perempuan yang sudah kelihatan ringkih itu mencebokinya seperti waktu ia bayi. Hantu yang Bandu tangkap kini ada di dalam botol warna hijau kecil di kamar kosongnya. Suatu kamar yang dipenuhi botol-botol tempat memenjara hantu-hantu. Aku mengatakan padanya kalau botol berisi hantu yang terakhir itu sebaiknya dibuang saja. Sebab aku khawatir jangan-jangan karena menyimpan itulah sakitnya tidak sembuh-sembuh. Tetapi Bandu menolak. Ia memilih membiarkan saja. Katanya lebih membahayakan kalau botol itu dibuang. Takutnya ada orang lain yang tidak sengaja menemukan dan membukanya. Tetapi kekhawatiran dan pradugaku lagi-lagi salah dan kalah di hadapan Bandu. Kini 2 bulan setelahnya, Bandu sembuh total. Tetapi ganti ibunya yang sakit. Sesuatu hal yang membuatnya bolak-balik ke rumah sakit. Dan ketika Bandu ke rumah sakit untuk mengantar ibunya cuci darah tiap minggu 2 kali karena gagal ginjal, ia harus susah payah mencari tumpangan ke kota. Ya, rumah sakit hanya ada di kota. Di desa tempat Bandu tinggal tidak ada. 2 sawah hadiah dari Pak Lurah sudah ia jual untuk membiayai pengobatan dan perjalanan ke tempat berobat dan segala hal mengenai itu. Yang sebelumnya, sedikit hasil penjualan sawah diberikan padaku. Padahal biasanya digunakan berfoya-foya. Ya, sakit Ibu Bandu lebih lama dari sakit Bandu itu sendiri.
kurang lebih 1 tahun. Belum juga sembuh. Apa gagal ginjal bisa disembuhkan tanpa ada pendonor ginjal? Kadang aku bertanya-tanya seperti itu pada entah siapa dan entah apa. Aku jadi ikut bersedih. Minimal ada 2 penyebabnya. Bandu tidak bekerja memburu hantu lagi, yang otomatis membuatku juga tidak bekerja. Dan harta Bandu kini ludes, hampir tak tersisa. Kadang juga aku membayangkan, lebih tepatnya mengada-ada, jangan-jangan gara-gara menangkap hantu itu, Bandu mendapat musibah yang luar biasa. Tetapi Bandu tidak ku beritahu hal itu, sebab ia pasti tidak setuju. Memburu hantu tidak ada kaitannya dengan kesengsaraan, katanya. Makin hari makin benar rasanya dugaanku. Pasti ini gara-gara tulah hantu itu. 2 tahun sudah berlalu dengan pasrah dan penyakit ibu Bandu semakin parah. Kini penyakitnya malah tambah, lumpuh total dan sangat menyusahkan. Sering Bandu bercerita padaku tentang kesehariannya. Ia sudah banyak hutang, ia sudah hampir putus asa merawatnya. Sehingga kini akulah yang bekerja serabutan untuk membantunya, sekadar memberi makan. Ketika mulai jenuh dengan hal itu, aku cepat-cepat mengatakan kalau ini penyebabnya hantu itu. Tapi lagi-lagi Bandu bersikuku mengatakan kalau sakit ginjal, lumpuh dan sebagainya itu tak ada kaitannya dengan hantu. Tidak ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Kalau benar penyebabnya hantu, tentu saja ia bisa menyembuhkannya. Benar juga. Aku jadi bingung sendiri sekarang. Penyakit ibu Bandu masalah biologis, bukan masalah medis. Jadi hanya dokter yang bisa. Dan dokter upahnya mahal. Rumah sakit biayanya selangit. Kalau saja Bandu orang kaya sungguhan, bukan jadi-jadian. Enak juga jadi orang kaya. Pagi ini, seperti pagi-pagi yang biasa, aku mengantar 2 piring nasi ke rumah Bandu. Berjalan menyusuri jalan kecil yang becek sebab hujan semalam. Embun masih menempel di daun-daun. Pintu rumah Bandu masih tertutup, tetapi aku mendengar suara yang gaduh dari dalam rumahnya. Aku bergegas menuju pintu dan mengetuk berkali-kali. Bandu! 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 Panggilku berkali-kali, namun tak ada jawaban. Karena mendengar suara jerit ibu Bandu tercekat seperti dijerat, aku mendobrak pintu itu. Dan apa yang terjadi? Pagi ini tak akan pernah aku sangka sebelumnya. Dengan kedua tangan yang kekar itu, Bandu mencekik leher ibunya sendiri. Leher yang pernah ia belai, leher yang pernah ia kalungkan lengannya untuk digendong di belakang punggung. Aku segera mendorong Bandu dengan kencang, tapi sepertinya sia-sia. Bandu memang terpental, tapi napas ibunya sudah tersengal. Dan kira-kira belum ada 5 detik, napas itu tak ada lagi. Aku menatap Bandu, dan ia membalas tatapanku dengan sendu. Apakah ia putus asa merawat ibunya? Tujuh hari setelah ibu Bandu, setelah Bandu pergi, perempuan ringkih menghampiriku seperti dalam mimpi. Maafkan anakku si Bandu, Joko. Ajari dia memburu hantu dalam dirinya. Aku tak mengerti. Adakah hantu dalam diri? Oke, itu dia satu cerita terakhir. Oke ya. Sekalipun berbicara horor tidak selamanya ngomongin soal
sesuatu yang menyeramkan, tetapi lebih pada bagaimana sebenarnya sih ya kalau kita berbicara tadi ya, menyimak cerita yang kedua ini, waduh. Oke, baik, sudah menit ke 55, ternyata tinggalkan pukul 8 malam, ya 56. Ada yang bergabung juga, Pak Tasurun di Podosugi, terima kasih kirimannya. Nanti sewaktu-waktu akan saya bacakan. Kalau temanya sudah sesuai ini. Saya simpen dulu ya Pak Tasurun. Baik, dan pokoknya ditunggu terus ya Koja Sastra di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Karena pasti akan ada tema-tema menarik untuk Anda untuk kita sajikan di Koja Sastra. Baik, dari kawasan Kurinci 7 FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Koja Sastra harus saya akhiri. Terima kasih dan jangan lupa nanti malam pukul 10 ya. Ada Rehat Malam. Saya akan mengajak ngobrol dengan salah seorang pembatik yang baru kemarin malam mendapatkan penghargaan sekelas Asia Pasifik di Jakarta sana. Mas Dudung Alisyabana yang akan saya ajak obrol melalui telepon ya. Karena malam ini masih di Jakarta posisi. Beliau akan pulang ke Pekalongan hari Selasa. Jadi kalau misalkan hari ini sudah di Pekalongan ya pastinya akan kita ajak ngobrol di sini di studio. Tapi karena masih di sana ya terpaksa kita gunakan sambungan telepon. Ya, Anda juga bisa ikut bergabung melalui saluran telepon 0285424474 ataupun melalui WhatsApp di 0855420912. Sebagai penutup ya, sajian penutup untuk kesempatan malam ini di Koja Sastra, saya hadirkan ke ruang dengar Anda The Supposed Secret Heart untuk Anda. Terima kasih Anda telah menyimak Koja Sastra bersama saya Ribut Ahwandi dari FM 91,2 Radio Kota Batik.